kitab Nabi Yeremia, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Sekali lagi, Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23-24. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Saya akan baca di dalam Alkitab terjemahan lama. Nanti saya akan bandingkan juga dengan terjemahan baru. Yeremia pasal 9 ayat 23-24, firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah firman Tuhan, orang alim jangan bermegah-megah sebab ilmunya, dan orang kuat pun jangan bermegah-megah sebab kuatnya, dan orang kaya pun jangan bermegah-megah sebab kekayaannya, melainkan orang yang hendak bermegah-megah itu, baiklah ia bermegah-megah, sebab diketahuinya dan dikenalnya akan daku, bahwa akulah Tuhan yang melakukan kemurahan dan insaf, dan adalah di atas bumi. Karena segala perkara ini yang ku kehendaki, demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, silakan duduk. Salinan baru berkata, beginilah firman Tuhan. Jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Jangan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada pagi hari ini merupakan nubuatan Nabi Yeremia kepada orang-orang pilihan Allah. Nabi Yeremia merupakan salah satu dari 3 nabi besar yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan atau nubuatan kepada orang pilihannya. Meskipun kita perhatikan, Yeremia pada tadinya dia mau menolak. Kenapa? Alasan Yeremia untuk menolak akan panggilan Tuhan, alasannya sama dengan alasan Musa, bahwa dia tidak fasih lidah, tidak pandai berkata-kata. Tapi Tuhan sudah katakan lebih dulu, sebelum aku membentuk, sebelum aku merupakan dikau dari kandungan ibumu, bahkan setelah dia keluar, dia sudah dikuduskan oleh Tuhan. Yeremia 1 ayat 5. Yang kelima, dahulu daripada aku merupakan dikau di dalam kandungan. Dahulu dari aku merupakan atau membentuk engkau dari dalam kandungan, Aku sudah mengenal engkau. Tuhan sudah mengenal dia. Dan sebelum engkau keluar dari dalam rahim, sebelum dia dilahirkan dari dalam rahim ibunya, sudah kusucikan dikau, sudah kusucikan dikau, dan kuangkat engkau akan nabi bagi bangsa-bangsa itu. Kuangkat engkau nabi bagi bangsa-bangsa itu. Terus ayat 6. Yang keenam, maka sembahku, ya Tuhan Hua. Alasan dari Yeremia berkata ya Tuhan Hua, bahwasannya aku tidak tahu berkata-kata. Aku tidak fasih lidah, aku tidak tahu berkata-kata. Karena aku lagi muda. Aku lagi muda. Tetapi firman Tuhan kepadaku, janganlah katamu, aku lagi muda. Karena barang kemana aku menyuruhkan dikau, hendaklah engkau pergi, dan segala sesuatu yang kupesan kepadamu itu hendaklah kau katakan. Jadi kita lihat Tuhan sudah membentuk dia menjadi seorang nabi, tapi dia masih punya alasan. Saya masih muda, saya tidak tahu berkata-kata. Sama dengan apa yang diungkapkan oleh Nabi Musa dalam Keluaran 4 ayat 10. Aku berat mulut. Artinya dia tidak tahu berkata-kata. Ya sama seperti saya dulu, waktu masih kuliah, mau berdiri di muka umum, totofore orang Manado bilang, gemetar. Tapi itulah Tuhan.
Karena ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, maka segala sesuatu bisa terjadi. Seperti halnya Nabi Yeremia ini. Sehingga kita perhatikan di dalam kehidupannya terlalu banyak tantangan-tantangan yang dia hadapi di dalam melayani akan pekerjaan Tuhan. Dia merupakan salah satu nabi yang tidak mensyukuri akan hari jadinya, sama dengan Ayub. Karena mereka diperhadapkan dengan kesukaran-kesukaran. Seperti Ayub mengalami kesukaran, dia juga mengalami kesukaran, bahkan sampai dia dipenjarakan di bawah tanah. Kalau kita lihat Ayub 3 ayat 1. Ayub 3 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu, maka dibukanya Ayub mulutnya, dikutukinya akan hari jadinya. Sama dengan Yeremia 20 ayatnya yang ke-14. Yeremia 20 ayat 14. Terkutuklah hari yang padanya aku sudah jadi. Terkutuklah yang pada hari jadinya. Adapun hari ibuku memperanakan aku, yaitu jangan beroleh berkat. Jadi kita lihat, karena kedua tokoh Alkitab ini, mereka benar-benar mengalami apa yang namanya kesukaran, apa yang namanya penderitaan. Sehingga Tuhan mengancam Yeremia pada waktu itu. Kalau engkau hanya termangu-mangu, artinya bingung di hadapan umat Israel, di hadapan umat pilihan Allah, maka aku akan membunuh engkau. Yeremia 1 ayat yang ke-17. Adapun akan engkau, hendaklah engkau mengikat pinggangmu, bangkitlah, berdiri dan katakanlah kepada mereka itu. Katakanlah kepada mereka itu. Segala sesuatu yang kupesan kepadamu. Segala sesuatu yang Tuhan pesankan kepadanya. Jangan engkau termangu-mangu. Jangan termangu-mangu di hadapan mereka itu. Asal jangan engkau kubunuh di hadapannya. Asal jangan engkau kubunuh di hadapan mereka itu. Memang ada perbedaan dengan Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 6 ayat yang ke-8, setelah dia tahu dia telah disucikan oleh Tuhan, dan Tuhan berkata, siapakah yang akan kusuruhkan? Siapakah yang akan menjadi utusanku? Spontan Nabi Yesaya berkata, aku ini hambamu, suruhkanlah aku. Jadi ada perbedaan. Tetapi kita perhatikan, Tuhan memang memaksa akan Yeremia. Dan dia dipaksa oleh Tuhan. Yeremia pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-7. Ya Tuhan, ya Tuhan, Engkau sudah memaksakan aku. Engkau sudah memaksa aku. Dan aku pun sudah dipaksa. Aku pun sudah dipaksa. Engkau amat kuat daripada aku. Engkau amat kuat daripadaku. Maka engkau sudah menang. Sekarang aku menjadi suatu sindiran pada sepanjang hari. Masing-masing mereka itu membuat olok-olok akan aku. Karena dia diolok, Bapak Ibu Saudara, tapi dia telah dipaksa oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuatan kepada umat Tuhan. Dan dia diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan supaya mereka tidak ditawan ke Babilonia. Tapi karena umat Israel tidak mau dengar akan apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini, seperti yang diungkapkan dalam Yeremia 25 ayat 11, akhirnya Tuhan mengizinkan mereka ditawan ke Babilonia. Tadi mereka sudah dibawa ke negeri yang limpah air susu dan madu. Tadinya mereka diperhamba di negeri Mesir. Keluhan mereka, tangisan mereka naik di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan keluarkan mereka dari negeri perhambaan ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, Kanaan, yang limpah dengan air susu dan madu. Tetapi ternyata setelah mereka sampai juga di Kanaan, mereka tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran. Akhirnya sekali lagi Tuhan izinkan mereka, karena mereka tidak mau dengar para nabi yang telah diutus oleh Tuhan. 70 tahun mereka harus ditawan di Babilonia. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam nubuatan ini Yeremia berkata
Demikianlah firman Tuhan, orang alim jangan bermegah-megah sebab ilmunya. Orang kuat pun jangan bermegah-megah sebab kuatnya. Dan orang kaya pun jangan bermegah-megah sebab kekayaannya. Memperhatikan kalimat di dalam ayat ini. Tidak ada yang dapat kita megahkan. Tidak ada yang dapat kita banggakan di dalam kehidupan kita ini. Sekali lagi, dia orang pandai. Jangan bermegah sebab kepandaiannya. Atau orang bijaksana, jangan bermegah sebab kebijaksanaannya. Karena semuanya itu dari Tuhan. Sehingga sekali lagi, kalau kita pandai, itu dari Tuhan. Kalau kita kuat, itu dari Tuhan. Karena kuat itu Tuhan punya. Jadi kalau kita kaya pun, itu karena Tuhan. Sebab itu kita perhatikan pengkhotbah Raja Soleman dalam Al-Khatib pasal 7 ayat yang ke-19. Al-Khatib 7 ayat yang ke-19. Bahwa orang alim dikuatkan oleh hikmat. Orang alim, orang pandai dikuatkan oleh hikmat. Terlebih daripada kota benteng. Terlebih daripada kota benteng. Dikuatkan oleh 10 orang panglima perang. Jadi kita lihat, orang alim atau orang pandai dikuatkan oleh hikmat. Sebab itu kita butuh hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan. Apalagi untuk memperoleh keselamatan. Yesaya 33 ayatnya yang ke-6 di sana dikatakan salinan baru. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan adalah hikmat dan pengetahuan. Tapi dalam terjemahan lama bahwa hikmat dan pengetahuan akan menjadi ketentuan hal selamatmu. Coba kita baca Yesaya. Maka sebab itu hikmat dan pengetahuan akan menjadi ketentuan hal selamatmu. Hikmat dan pengetahuan akan menjadi ketentuan hal selamatmu. Suatu kelimpahan besar daripada pelbagai selamat. Suatu kelimpahan besar dari pelbagai selamat. Maka takut akan Tuhan itulah akan harta benda mereka Takut akan Tuhan harta benda mereka itu. Jadi hikmat dan pengetahuan menentukan keselamatan. Kita bisa bodoh dalam pengetahuan sekuler, tapi dalam pengetahuan firman jangan sampai kita bodoh. Tapi kita harus dilengkapi dengan hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan. Jangan seperti umat Israel. Tentunya kita tahu umat Israel dalam pengetahuan sekuler luar biasa. Penemuan-penemuan yang ada di dunia ini kebanyakan orang Israel. Tetapi ternyata dalam pengetahuan firman, mereka dinubuatkan oleh Nabi Hosea. Hosea 4 ayat 6. Umatku dibinasakan karena tiada berpengetahuan. Mereka ada usaha, ada giat kepada Allah. Roma 10 ayat 1-3. Bagaimana suratan Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Paulus menyaksikan mereka ada usaha, tapi tiada berpengetahuan. Ya usaha mereka rajin beribadah, tapi sekali lagi belum menentukan keselamatan kalau kita bodoh dalam pengetahuan firman. Ada usaha, salinan baru, ada giat kepada Tuhan, tapi tidak disertai dengan pengetahuan. Kenapa? Karena mereka tidak tunduk pada kebenaran Allah. Mereka hanya mau tunduk kepada kebenarannya sendiri, kebenarannya manusia. Tapi firman Tuhan mengajak kepada Bapak Ibu saya dan saudara supaya kita tunduk pada kebenaran Allah. Jangan kita tunduk pada kebenaran manusia. Kadang kalau firman Tuhan bilang A, manusia masih bilang B. Tapi kita harus sekali lagi tunduk pada kebenaran Allah. Jangan jadi seperti umat Israel. Itu jelasnya kita baca Roma 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga.
Hai saudara-saudaraku, Hai saudara-saudaraku, kehendak hatiku dan doaku kepada Allah, kehendak hatiku dan doaku kepada Allah, yaitu karena orang karena Israel, orang Israel, supaya mereka itu beroleh selamat. supaya mereka beroleh selamat. Dan aku menyaksikan bagi mereka itu Paulus menyaksikan tentang kehidupan umat Israel. bahwa mereka itu ada suatu usaha kepada Allah, Ada usaha salinan baru, ada giat kepada Allah, tetapi tiada dengan berpengetahuan, tidak dengan berpengetahuan, karena sebab tiada mengenal kebenaran Allah, tidak mengenal kebenaran Allah, dan sebab hendak mendirikan kebenarannya sendiri, mendirikan kebenarannya, kebenaran manusianya sendiri. maka tiada mereka itu menaklukkan dirinya kepada kebenaran Mereka Allah. tidak tahu kepada kebenaran Allah. Tapi biarlah kita semua yang ada di tempat ini, di rumah masing-masing, kita mau tunduk pada kebenaran Allah, sehingga kita dibawa pada kebenaran, datang kepada kebenaran. Akhirnya roh kebenaran, Roh Kudus itu membawa kita kepada segala kebenaran. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 13, apabila Ia sudah datang, yaitu roh kebenaran, maka Ia akan membawa kamu kepada segala kebenaran. Sehingga tidak ada kebenaran di dalam Alkitab yang tersembunyi. Semua Tuhan ungkapkan. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Seperti halnya apa yang dialami oleh Daniel, itu mustahil bagi manusia. Kenapa? Raja mimpi, dia lupa mimpinya, dia minta untuk diartikan. Kalau mungkin diceritakan mimpinya, oke, dapat diterjemahkan, dapat diartikan. Tapi mimpi dia sudah lupa, tapi dia mau paksa supaya orang-orang alim, ahli nujum pada waktu itu, termasuk Daniel, untuk dapat mengungkapkan mimpinya. Daniel, dia memohon kepada rekannya Sadrak, Mesak, Abednego untuk berdoa untuk pergumulan ini. Karena kalau tidak ada yang menyampaikan mimpi dan arti mimpi raja pada waktu itu, orang-orang pandai terancam untuk dibunuh, termasuk Daniel. Dan ini sesuatu yang mustahil. Tapi itulah kata firman Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Pernyataan dari manusia, seorang nabi, yaitu Nabi Yeremia 32:17. Masakan ada perkara yang mustahil bagi Tuhan? Itu pernyataan dia sebagai seorang nabi. Yeremia 32 ayat 17. Ya Tuhan Hua, Ya Tuhan Hua, bahwasanya Engkau juga sudah menjadikan langit dan bumi Engkau yang menjadikan langit dan bumi oleh Maha Kuasamu oleh Maha Kuasamu, dan oleh lenganmu yang terkedam. lenganmu yang terkedam. Sesuatu pun tiada yang mustahil kepadamu. Satu pun tidak ada yang mustahil kepadamu. Itu pernyataan seorang manusia, seorang nabi. Dan Bapak Ibu Saudara, pernyataan Tuhan sendiri, ayatnya yang ke-27, masakan ada perkara yang mustahil kepadaku. Yeremia 32 ayat 27. Bahwa sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala manusia. Akulah Tuhan Allah segala bangsa. Masakan ada perkara yang mustahil kepadamu. Masakan ada perkara yang mustahil kepadaku. Tidak ada perkara yang mustahil. Mustahil kepada manusia, mustahil kepada Daniel, tetapi kepada Tuhan tidak. Karena Tuhan boleh anugerahkan kepadanya. Kita perhatikan dalam Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-21. Daniel 2 ayat 21. Ayat yang ke-21. Ia mengubahkan segala masa Ia yang mengubahkan segala masa dan hal. dan hal. Ia juga yang memecatkan raja. Ia yang memecatkan raja. Dan ia pun mengangkat akan raja. Ia mengangkat akan raja. Ia juga yang memberi hikmat kepada orang yang alim. Ia memberi hikmat kepada orang pandai, kepada orang alim. Dan pengetahuan kepada orang yang berakal. Pengetahuan kepada orang yang berakal. Bagaimana Daniel mengucap syukur karena Tuhan boleh anugerahkan kepadanya apa yang menjadi mimpi raja pada waktu itu. Dan inilah permulaan bagaimana Daniel sebagai orang tawanan, tapi bisa dipermuliakan oleh Tuhan menjadi Perdana Menteri.
Karena kalau kita baca di dalam Daniel pasal yang ke-6, kerajaan Babilonia dipimpin oleh satu raja, 3 perdana menteri, dan 120 menteri. Kalau kita di Indonesia kabinet kerja, tidak salah cuma 37 menteri. Tetapi ini bayangkan, satu raja, 3 perdana menteri, salah satu di dalamnya adalah Daniel. Dan 120 menteri. Lebih luar biasa lagi, supaya raja tidak kena rugi. Maka para menteri-menteri ini harus bertanggung jawab kepada Daniel yang notabene adalah orang buangan. Tapi itulah cara Tuhan untuk mempermuliakan seseorang. Kalau kita taat kepada Tuhan seperti Daniel, meskipun ada ancaman kandang singa, kalau ada orang yang berdoa selama 30 hari itu, tapi Daniel tidak mengindahkan akan ultimatum itu. Dia tetap berdoa kepada Allahnya. Luar biasa, Daniel mengasihi Allah lebih daripada mengasihi dirinya sendiri. Tidak heran dia dipermuliakan oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita sekalian. Dan untuk itu kita perlu senantiasa hikmat yang daripada Tuhan. Kita perhatikan dalam apa yang dikatakan oleh Raja Sulaiman. Karena Raja Sulaiman adalah Raja Hikmat. Dikatakan dalam Pengkhotbah atau Al-Khatib 9 ayat yang ke-7. 9 ayat 17. Ayat yang ke-17. Perkataan orang alim patut didengar. Perkataan orang alim atau orang pandai patut didengar dengan berdiam diri. Dengan berdiam diri. Terlebih daripada teriak seorang pemerintah yang jahil. Daripada teriakan pemerintah yang jahil. Jadi kita lihat orang alim atau orang pandai. Sebab itu kita perhatikan, kita perlu hikmat dan kepandaian yang daripada Tuhan. Sehingga kalau itu ada di dalam kehidupan kita, jangan kita megahkan saya ini pandai. Melainkan kita perlu merendahkan diri. Karena ada orang karena kepandaiannya dia menjadi sombong. Tapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, orang alim atau orang pandai jangan bermegah sebab ilmunya. Bagian yang kedua, di sini dikatakan orang kuat jangan bermegah sebab kuatnya. Apalagi orang-orang muda. Memang firman Tuhan berkata, mahkota orang muda adalah kuatnya. Sehingga orang muda dibutuhkan oleh negara, dibutuhkan oleh gereja, karena dia memang kuat. Raja Sulaiman dalam Amsal 20 ayatnya yang ke-29. Amsal 20 ayat yang ke-29. Mahkota orang muda itulah kuatnya. Mahkota orang muda itulah kuatnya. Rambut putih menjadi kemuliaan orang tua. Rambut putih menjadi kemuliaan orang tua. Mahkota orang muda adalah kuat. Tapi orang muda juga bisa tergelincir dan jatuh. Teruna bisa tergelincir dan jatuh kalau mengandalkan kekuatannya. Tapi orang muda yang kuat, kalau dia berharap dan bersandar kepada Tuhan seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Bagaimana orang yang kuat itu? Yesaya 40 ayatnya yang ke-30. Ayat yang ke-30. Bahwa orang muda boleh menjadi penat dan lemah. Orang muda boleh menjadi penat dan lemah. Dan orang teruna pun boleh tergelincir dan jatuh. Orang teruna boleh tergelincir dan jatuh. Tetapi orang yang harap pada Tuhan itu, Tapi orang yang harap pada Tuhan itu telah membaharui kuatnya. membaharui kuatnya. Dan terbang naik dengan sayap seperti burung nasar. Bahwa mereka itu berlari-lari. Berlari-lari. Dan tiada tahu penat. Tiada tahu penat. Mereka itu berjalan-jalan. Jalan-jalan. Dan tiada tahu lemah. Tiada tahu lemah. Itulah orang yang berharap kepada Tuhan. Orang muda, orang teruna, meskipun mahkota orang muda adalah kuat, tapi dia bisa menjadi lemah. Tetapi orang yang harap pada Tuhan senantiasa membaharui kekuatannya. Dia akan terbang naik seperti burung nasar, berjalan-jalan tiada tahu penat, berlari-lari tiada tahu lemah. Sebab itu kuat itu Tuhan punya. Jangan kita andalkan apa yang ada pada kita. Kita bisa saja jadi lemah.
kalau kita mengandalkan kekuatan kita manusia. Sebab itu pemazmur Daud, pengalaman Daud, dan diungkapkan dalam Mazmur 62 ayatnya yang ke-12. Kuat itu Tuhan punya. Ayat 12. Maka sekali Allah berfirman. Sekali Allah berfirman. Sampai 2 kali aku telah mendengarnya. Sampai 2 kali aku telah mendengarnya. Bahwa segala kuat itu Allah punya. Segala kuat itu Allah punya. Tuhan yang punya kekuatan. Dan kalau kekuatan yang dari Tuhan, Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi gagah menghadapi situasi dunia saat ini. Saudara, bagaimana orang muda juga akan jatuh kalau mereka tidak mau dengar akan firman Tuhan. Karena masanya akan datang. Tidak ada lagi pemberitaan seperti ini. Tuhan akan mendatangkan bala kelaparan, bukan lapar akan roti, bukan dahaga akan air, tapi lapar dan dahaga akan firman Tuhan. Waktu itu teruna-teruna akan menjadi lemah. Karena pada waktu seperti saat ini mereka bermasa bodoh. Tapi ingat, ada waktunya sekali lagi. Tidak ada lagi pemberitaan seperti ini. Orang akan beridar-idar ke permukaan bumi. Dari laut datang ke laut, naik kapal laut. Dari utara ke timur, naik pesawat. Akan menuntut firman, mencari firman. Tetapi tidak akan didapati. Berlaku Amos 8 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Amos 8 ayat 11-12. Bahwasannya hari akan datang kelak. Hari akan datang kelak. Demikianlah firman Tuhan Hua. Demikian firman Tuhan Hua. Apabila aku mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Apabila Tuhan mendatangkan bala kelaparan ke dalam negeri. Yaitu bukannya lapar akan roti. Bukan lapar akan roti. Dan bukannya dahaga akan air. Bukan dahaga akan air. Melainkan akan mendengar segala firman Tuhan. Tapi lapar dan dahaga untuk dengar firman Tuhan. Orang akan mengembara daripada laut sampai kepada laut. Orang mengembara dari laut datang ke laut, tentunya naik kapal laut. Dan daripada utara datang ke timur. Dari utara ke timur naik pesawat udara. Orang akan beridar-idar akan menuntut firman. Orang beridar-idar mencari atau menuntut firman. Tapi tiada didapatinya akan dia. Tidak didapatinya akan dia. Pada hari itu juga anak darah yang terelok. Anak darah yang terelok. Dan orang teruna yang pilihan. Teruna pilihan yang kuatnya, mahkotanya adalah kuatnya. Itu akan lemah oleh dahaga. Lemah oleh dahaga. Lemah oleh dahaga untuk dengar firman. Sebab itu ada jaminan bagi kita. Kita datang saat ini. Kita dengar firman saat ini karena kita lapar. Saudara, kalau orang kenyang, makanan apapun disodorkan, mau capcay, fuyung hai dan sebagainya, dia tidak akan hiraukan itu karena kenyang. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Tapi kalau kita lapar, lada tutuk pun saudara akan menjadi enak karena lapar. Dan Tuhan Yesus pernah berkhotbah dalam Matius 5 ayat 6 atau ayat 8. Yang ke-6. Berbahagialah segala orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Berbahagialah orang yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Karena mereka itu akan dijamu sehingga kenyang. Mereka akan dijamu sehingga kenyang. Kalau kita lapar dan dahaga, tentunya kita akan mencari. Saudara, kalau kita lapar dahaga, kita cari makanan. Begitu kehidupan rohani kita. Kalau kita lapar dan dahaga, kita cari, kita datang beribadah. Lewat live streaming kah atau ibadah seperti saat ini. Karena kita lapar. Tapi orang yang merasa kenyang sekarang ini, yang tidak mau mengindahkan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kelaparan nanti. Dan akhirnya mereka mau menuntut firman, tidak didapatinya. Saudara, teruna yang terelok, yang tentunya kuatnya merupakan mahkotanya, tapi akan menjadi lemah. Tapi kalau kita yang merasa lapar saat ini, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. Sehingga kita akan senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sehingga betul-betul kekuatan itu kita akan alami dan rasakan. Sehingga di dalam kehidupan ini juga, di dalam rahasia pembangunan Ka'bah Zerubabel
yang berbicara tentang pembangunan gereja di akhir zaman ini. Bukan oleh kuat dan gagah kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk membangun kehidupan rohani kita. Kita baca dulu Sakarya 4 ayatnya yang ke-6. Ayat yang ke-6. Lalu sahutlah ia katanya kepadaku, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukannya oleh kuat dan bukannya oleh gagah. Bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah. Melainkan oleh Rohku juga ia itu akan jadi. Melainkan oleh Roh itu ia itu juga akan jadi. Demikianlah firman Tuhan seruah sekalian. Jadi kita lihat bukan dengan kuat dan gagah hamba-hamba Tuhan. Di dalam menyampaikan firman Tuhan, di dalam membangun gereja, membangun tubuh Kristus di akhir zaman ini. Karena saudara, bukan bangunan fisik yang saya maksudkan, tetapi bangunan rohani kita. Karena kita perhatikan 1 Korintus 3:16, tiadakah kamu tahu bahwa kamu rumah Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Kita perlu membangun kehidupan rohani ini bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi lewat Roh Tuhan. Maka kehidupan rohani kita akan terbangun sehingga dibawa pada kesempurnaan. Kita perhatikan selanjutnya juga apa yang dikatakan oleh Ayub pasal 6 ayat yang ke-11 dan ayat 12. Ayub pasal 6. Apa gerangan kuatku? Apa gerangan kuatku? Maka aku boleh harap lagi. Apakah akan ajalku? Maka aku hendak melanjutkan umurku lagi. Adakah kuatku itu bagai kuat batu adanya? Adakah kuatku bagai kuat batu adanya? Adakah tubuhku daripada tembaga? Adakah tubuhku dari tembaga? Menyadari hal itu, Bapak Ibu Saudara. Kita juga lemah pada pemandangan Tuhan. Untuk itu mari kita minta kekuatan yang daripada Tuhan, kemampuan dari Tuhan. Jadi kita lihat dalam ayat tadi, orang alim jangan bermegah sebab ilmunya. Orang kuat jangan bermegah sebab kuatnya. Orang kaya pun jangan bermegah sebab kekayaannya. Karena ada orang yang bermegah karena kuda, itu kuat. Ada orang yang bermegah karena rata, itu kekayaan. Itu diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 20 ayat yang ke-8. Bahwa ada yang bermegah akan rata. Ada yang bermegah akan rata dalam pengertian rohaninya, bermegah karena kekayaannya. Ada yang bermegah akan kuda. Ada yang bermegah karena kuda. Kuda adalah berbicara tentang kekuatan. Tetapi kita juga hendak bermegah akan nama Tuhan Allah kita. Kita bermegah karena nama Tuhan Allah. Sebab itu kelanjutan dari ayat firman Tuhan yang kita baca dan dengar, kita perhatikan ayat 24. Melainkan orang yang hendak bermegah-megah itu, baiklah ia bermegah-megah sebab diketahuinya dan dikenalnya akan daku. Tahu dan kenal beda. Saya berikan contoh. Siapa yang tahu Presiden Republik Indonesia? Terlalu bodoh kalau tidak ada yang tahu. Anak kecil pun tahu. Lalu saya lanjut. Siapa yang kenal? Karena kalau kenal setidak-tidaknya sudah jabat tangan. Masri, Joko Widodo. Itu namanya kenal. Jadi kita bermegah kalau kita tahu dan kenal siapa itu Tuhan lewat firman Allah. Kemegahan tersendiri di dalam kehidupan kita. Karena kita perhatikan banyak orang bertepuk sebelah tangan, mengaku, bahkan melakukan sesuatu dengan nama Tuhan dalam tanda kutip. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Undurlah kamu yang mengerjakan jahat. Bayangkan, dengan nama Tuhan bernubuat atau mengajar, dengan nama Tuhan membuangkan setan, dengan nama Tuhan mengadakan banyak mujizat, bukan cuma sedikit mujizat. Tapi Tuhan berkata, undurlah daripadaku hai kamu yang mengerjakan jahat. Aku tidak kenal kamu. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Sebab itu Matius 7 ayat 21 sampai 23.
21. Bukannya tiap-tiap orang yang menyeru aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak semua orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Garis bawahi, hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Pada hari itu kelak banyaklah orang yang akan berkata kepadaku. Jadi hari akan datang kelak mereka akan menghadap kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, 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 bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar? bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar atau bernubuat? Dan dengan nama Tuhan kami membuang, Dengan nama Tuhan kami buangkan mengadakan setan. buangkan setan. Dan dengan nama Tuhan kami mengadakan banyak Banyak mujizat. mujizat, bukan cuma sedikit. Pada ketika itu aku akan berkata kepada mereka itu dengan nyata, bahwa tiada pernah aku mengenal kamu. Tidak pernah aku mengenal kamu. Undurlah daripada aku, hai kamu yang mengerjakan. Undurlah daripada aku, hai kamu yang mengerjakan jahat. Tentunya kalau ditanya kepada saya dan saudara, mengajar dengan nama Tuhan, apakah itu tidak baik? Mengadakan banyak mujizat, bukankah itu baik? Jadi mengajar, membuangkan setan dengan nama Tuhan, bukankah itu baik? Tapi kenapa Tuhan katakan, hai kamu yang mengerjakan jahat, aku tidak kenal kamu. Dengan nyata Tuhan berkata demikian. Ternyata perbuatan jahat bukan hanya membunuh, pencuri dan sebagainya, tapi jahat pada pemandangan Tuhan kalau tidak melakukan kehendak Allah. Sebab itu Paulus kepada jemaat Efesus 5 ayat 17, jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Allah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak bertepuk sebelah tangan. Ini sama dengan bertepuk sebelah tangan, mengaku bahkan mengajar dengan nama Tuhan, tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Undurlah kamu yang mengerjakan jahat. Sekarang bagaimana supaya kita tidak bertepuk sebelah tangan? Bagaimana kita tahu bahwa kita ini sudah mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan? Ada saling, ada timbal baliknya. Bukan cuma mengaku mengenal Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal. Bagaimana? Firman Tuhan yang menjadi jawaban. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini sudah mengenal Tuhan? 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. 1. Dengan yang demikianlah kita mengetahui. Dengan demikian kita ketahui Bahwa kita sudah mengenal Dia. kita sudah mengenal Dia, huruf besar yaitu Tuhan. Kalau kita menurut hukum-hukum. Kalau kita menurut hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum Tuhan di zaman Roh Kudus ini adalah bertobat, berbaptis dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosa, lalu beroleh anugerah Roh Kudus. Kalau kita lakukan hukum-hukum ini, berarti kita tahu bahwa kita mengenal Allah dan tidak bertepuk sebelah tangan. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kita dikenal oleh Tuhan? 1 Korintus 8 ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Tetapi jikalau barang seorang mengasihi Allah, Siapa yang mengasihi Allah, ialah dikenal oleh Allah. ia dikenal. Tadi mengenal, sekarang dikenal. Mengasihi Allah sama dengan melakukan hukum. Karena Yohanes 14 ayatnya yang ke-15, kalau kamu mengasihi aku, salinan baru, turutlah perintahku. Salinan lama, turutlah hukumku. Hukum Tuhan itu terdiri dari perintah apa yang harus kita lakukan, larangan apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi kalau mengasihi Tuhan bukan hanya terucap. Kadang-kala kita menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Tidak cukup, harus melakukan hukum Tuhan. Sehingga kita mengenal Tuhan dan istimewa pula kita dikenal oleh Tuhan. Satu hal yang luar biasa, keistimewaan di dalam kehidupan kita kalau kita mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Sebab itu sekali lagi, itulah yang kita megahkan di dalam kehidupan ini. Sekali lagi, karena kita kenal dan kita dikenal oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Sebab itu, biarlah kita senantiasa menyadari akan kehidupan ini,
bahwa tidak ada yang dapat kita megahkan di dalam hidup ini. Kepandaian, kekayaan, kekuatan. Tapi yang kita megahkan kalau kita tahu dan kenal siapa itu Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Yohanes 4 ayat 23-24. Setiap penyembah yang benar diwajibkan atau diharuskan untuk menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Tak tersembunyi kuasa Allah.